Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita. Di sini kita akan membahas tentang transplantasi organ. Pertama perkenalan kelompok dulu ya. Ada saya Diva Amalia Putri, Ega Angelia, Hikmah Rifa Sani, Istinun Faizah, Lina Umami, Melina Siti, dan Rulif Animinarto. Yang pertama, ada definisi transplantasi. Dalam dunia kedokteran, transplantasi memiliki beberapa pengertian, diantaranya pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat yang lain pada tubuhnya sendiri ataupun tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Pergantian organ atau jaringan tubuh yang tidak dapat berfungsi kembali dengan organ atau jaringan yang sehat yang berasal dari tubuh sendiri atau dari tubuh orang lain. Definisi transplantasi yang selanjutnya adalah pemindahan sel, jaringan, maupun organ hidup dari seseorang atau yang disebut dengan pendonor kepada orang lain atau yang biasa disebut dengan resipien atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya, misalnya pencakokan kulit yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi yang telah hilang. Yang selanjutnya adalah etiologi yang berasal dari ginjal, hati, dan jantung. Yang dari ginjal, diabetes mellitus, hipertensi, dan glomerulonefritis adalah 3 penyebab utama ESRD yang menyebabkan transplantasi ginjal dan menyebabkan lebih banyak dari 70% pasien. Selanjutnya ada yang berasal dari hati, yaitu sirosis nukleostatik atau hepatitis C, sirosis alkoholik, hepatitis B, steatohepatitis non-alkohol, dan hepatitis autoimun adalah penyebab utama penyakit hati stadium akhir dan lebih dari 70% penerima transplantasi hati telah didiagnosa dengan salah satu dari kondisi ini. Selanjutnya ada jantung. Calon transplantasi jantung biasanya pasien dengan gagal jantung stadium akhir yang memiliki gejala asosiasi 3 atau 4 New York Heart and Association meskipun manajemen medis maksimal dan memiliki resiko kematian 1 tahun yang diperkirakan sebesar 50% atau lebih tanpa transplantasi. Kardiomiopati idiopatik dan iskemik, penyakit jantung bertanggung jawab atas gagal jantung pada lebih dari 90% penerima transplantasi jantung. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Sebagai konsekuensi dari cedera imunologis, perubahan struktural dan fungsional terjadi dalam organ yang dicangkokkan. Dalam ginjal misalnya, pembuluh ginjal intraparenkimal menunjukkan fitur endarteritis obliteratif dan penyempitan luminal yang dapat menyebabkan infrak korteks ginjal. Perubahan glomerulus terdiri dari pembengkakan dan proliferase sel endotel kapiler, akumulasi neutrofil, gangguan membran basal, penggumpalan trombosit, dan trombosis intaglomerular. Akibatnya, aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus berkurang secara nyata, menyebabkan retensi produk limbah nitrogen, serta garam dan air. Karena iskemia vaskular dan glomerulus yang intens, aktivitas renin, plasma akan meningkat dan berkontribusi pada peningkatan tingkat sirkulasi angiotensin, yang pada gilirannya menyebabkan vasospasme perifer. Dengan demikian, hipertensi yang terkait dengan penolakan akut memiliki dua komponen. Yang pertama, peningkatan resistensi pembuluh darah perifer yang dimediasi oleh mekanisme renin-angiotensin. Yang kedua, peningkatan curah jantung sekunder akibat peningkatan volume intravaskular. Selanjutnya yaitu gambaran klinis. Yang pertama, ginjal. Penolakan akut yang dapat mempengaruhi hingga 20% pasien selama 6 bulan pertama setelah transplantasi dibuktikan dengan peningkatan konsentrasi kreatinin serum secara tiba-tiba lebih dari sama dengan 30% di atas baseline. Kemudian hati. Tanda-tanda klinis ACR termasuk leukositosis dan perubahan warna atau kuantitas empedu bagi mereka yang masih memiliki tabung drains eksternal di tempat. Bilirubin serum 50% di atas baseline
atau peningkatan transaminase hepatik ke nilai lebih dari 3 kali batas atas normal merupakan penanda penolakan yang sensitif. Yang terakhir, jantung. Sekitar 16% dari penerima transplantasi jantung akan mengalami setidaknya satu episode penolakan akut selama tahun pertama. Karena penolakan terhadap allograft jantung tidak harus disertai dengan tanda atau gejala klinis yang jelas. Poin selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama, ginjal. Diagnosis histologi spesifik dapat diperoleh melalui biopsi allograft dan sering digunakan untuk memandu terapi untuk penolakan. Sebuah spesimen biopsi dengan infiltrasi limfositik difus konsisten dengan ACR. Setelah diagnosis penolakan telah dikonfirmasi, potensi resiko dan manfaat dari terapi anti penolakan spesifik harus dievaluasi. Hipertensi sering memburuk selama episode penolakan, dan edema dan kenaikan berat badan sering terjadi akibat retensi natrium dan cairan. Azotemia simptomatik juga dapat terjadi pada kasus yang berat. Yang kedua ada hati. Diagnosis radiologis dari HCC membutuhkan bukti kesesuaian lesi yang baik, peningkatan arteri dan pencucian fase vena portal pada setidaknya 2 modalitas pencitraan radiologi dengan ukuran yang sedang dinilai oleh dimensi terluas pada kedua pemindaian. Bukti biopsi dari HCC dan atau peningkatan tingkat alfa-fetoprotein adalah kriteria seleksi tambahan pada pasien dengan bukti radiologis HCC yang tidak meyakinkan. Yang ketiga, ada jantung. Pasien sering kekurangan nyeri dada dan menderita iskemia miokardium, meskipun pesarafan kembali dapat terjadi pada tingkat yang bervariasi beberapa tahun setelah transplantasi. Oleh karena itu, penyajian mungkin tanpa gejala, angiografi pengawasan, atau hadir dengan gejala jantung baru, aritmia, infak miokard, sinkop, atau kematian jantung mendadak, mengikuti pengecualian penolakan seluler akut. Diagnosis CAV harus dipertimbangkan di hadapan tanda-tanda atau gejala gagal jantung. Perubahan EKG, perubahan fungsi sistolik atau diastolik pada eko, aritmia, terutama ventrikal, bradikardia, dan blok jantung. Pengawasan rutin untuk CAV dilakukan seringkali setiap tahun dan menggunakan berbagai penyelidikan yang berbeda. Berikutnya klasifikasi transplantasi organ. Yang pertama yaitu autotransplantasi, merupakan transplantasi antara dua individu yang sama, bisa disebut juga transplantasi autologi. Organnya yaitu kulit, ginjal, pankreas, tulang, limfa, dan darah. Yang kedua, isotransplantasi, yaitu transplantasi antara dua individu dengan genetik yang sama, disebut transplantasi isologi. Pada manusia, pencawokan ini dilakukan untuk setiap organ pada saudara kembar satu telur. Yang ketiga, allotransplantasi, yaitu transplantasi pada dua individu yang spesiesnya sama. Pada manusia disebut juga hemotransplantasi atau transplantasi allogen. Secara klinis, transplantasi ini dapat dilakukan oleh dua individu dengan ada atau tidak adanya hubungan keluarga. Donor yang digunakan bisa dari donor hidup atau dari mayat. Yang keempat yaitu xenotransplantasi, yaitu transplantasi pada dua individu yang berbeda, spesies asal, yaitu dari hewan ke manusia. Contohnya, simpase dan manusia. Pencawokan dapat dilakukan pada tiap organ. Selanjutnya, macam-macam transplantasi organ. Ada 3. Yang pertama, transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah pilihan terapeutik jangka panjang yang lebih disukai untuk kebanyakan pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir, karena menyediakan pasien dengan peningkatan potensi terbesar dalam kualitas hidup. Infeksi terkait kateter, peritonitis, dan perawatan dialisis terjadwal dihindari, dan pembatasan diet lebih sedikit. Yang kedua yaitu transplantasi hati. Sirosis non-kolestatik adalah penyebab utama penyakit hati stadium akhir, dan lebih dari 70% penerima transplantasi hati telah didiagnosis dengan salah satu dari kondisi ini. Yang ketiga, transplantasi jantung. Calon transplantasi jantung biasanya pasien dengan gagal jantung stadium akhir yang memiliki gejala asosiasi 3 atau 4
New York Heart Association. Meskipun manajemen medis memaksimalkan dan memiliki resiko kematian 1 tahun yang diperkirakan sebesar 50% atau lebih tanpa transplantasi. Kardiomiopati idiopatik dan iskemik, penyakit jantung bertanggung jawab atas gagal jantung pada lebih dari 90% penerima transplantasi jantung. Berikutnya ada penyebab transplantasi. Ada 2 komponen penting yang mendasari tindakan transplantasi, yaitu yang pertama eksplantasi, merupakan usaha mengambil jaringan atau organ manusia yang hidup atau yang sudah meninggal. Yang kedua, implantasi, merupakan sebuah usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Di samping itu, ada 2 komponen penting yang menunjang keberhasilan tindakan transplantasi, yaitu yang pertama, adaptasi donasi, yaitu usaha dan kemampuan menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya secara biologis dan psikis untuk hidup dengan kekurangan jaringan atau organ. Yang kedua, adaptasi resipien, yaitu usaha dan kemampuan diri dari penerima jaringan atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima ataupun menolak jaringan atau organ tersebut untuk berfungsi baik, mengganti yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru meninggal, di mana meninggal sendiri didefinisikan yaitu kematian batang otak. Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti kulit, ginjal, sumsum tulang, dan darah. Organ yang diambil dari jenazah adalah jantung, hati, ginjal, kornea, pankreas, paru-paru, dan sel otak. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik dalam melakukan transplantasi organ. Secara teknik bedah, transplantasi organ dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu ortopik. Ortopik ini terjadi bila organ yang dicangkokkan dipasang di tempat organ yang asli. Dan pada teknik ini sebelumnya organ yang asli diambil terlebih dahulu. Berbeda dengan teknik yang kedua yaitu heterotopik. Heterotopik ini terjadi bila organ yang dicangkokkan dipasang pada tempat organ yang lain. Dan pada teknik ini juga organ yang rusak tidak dikeluarkan. Dari kedua teknik tersebut dilakukan pada saat operasi, baik terhadap donor maupun terhadap si pasien. Setiap teknik pembedahan pada macam-macam organ dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yaitu tentang farmakoterapi. Imunosupresi dapat dicapai dengan berbagai agen dan regimen yang diterima untuk sebagian besar organ. Biasanya terdiri dari 2 atau lebih agen. Yang pertama yaitu pendekatan umum pengobatan. Pendekatan multidrug rasional dari sudut pandang imunomekanistik karena banyak agen memiliki mekanisme aksi yang tumpang tindih dan berpotensi sinergis. Selanjutnya, penggunaan regimen imunosupresan multidrug dapat memungkinkan penggunaan dosis yang lebih rendah dari masing-masing agen, sehingga dapat mengurangi keparahan efek merugikan terkait dosis. A. Terapi induksi. Terapi induksi memberikan tingkat imunosupresi yang tinggi pada saat transplantasi dengan atau tanpa pengenalan langsung siklosporin. 2 strategi imunosupresif perioperatif telah banyak digunakan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, penyediaan imunosupresi yang sangat intens, sering atas dasar faktor resiko spesifik pasien seperti usia, ras, dan yang kedua yaitu penggunaan terapi antibodi untuk menyediakan imunosupresi yang cukup untuk menunda inisiasi terapi dengan CNI nefrotoksik. Yang B yaitu penolakan akut. Tujuan utama terapi penolakan akut adalah untuk meminimalkan intensitas respon imun dan mencegah cedera permanen pada allograft. Pilihan yang tersedia termasuk 1. Meningkatkan dosis obat imunosupresif saat ini. Yang kedua, kortikosteroid dengan dosis lanjut.
Yang ketiga, penambahan imunosupresan lain, atau yang keempat yaitu pengobatan jangka pendek dengan plik klonal atau antibodi monoklonal. Pengobatan penolakan akut hampir selalu dimulai dengan terapi kortikosteroid selama beberapa hari. 2. Inhibitor kalsineurin. Siklosporin dan tacrolimus adalah 2 CNI yang saat ini digunakan untuk sebagian besar penerima transplantasi organ. Dengan pengecualian penerima transplantasi jantung, lebih dari 80% penerima transplantasi menerima tacrolimus sebagai bagian dari regimen imunosupresif mereka. A. Farmakologi atau mekanisme aksi. CNI memblokir proliferasi sel T dengan menghambat produksi IL-2 dan sitokin oleh sel T. Siklosporin dan tacrolimus berikatan dengan sitoplasma imunofilin, kleopilin, dan FK binding protein 12. Kompleks obat imunofilin menghambat kerja kalsineurin. Enzim yang mengaktifkan faktor nuklir sel T teraktivasi yang pada gilirannya bertanggung jawab untuk transkripsi beberapa sitokin kunci diperlukan untuk aktivasi sel T, termasuk IL-2. IL-2 adalah faktor pertumbuhan yang kuat untuk sel T dan pada akhirnya bertanggung jawab untuk aktivasi dan ekspansi klonal. B. Kemanjuran. Kedua siklosporin dan tacrolimus saat ini disetujui untuk profilaksis penolakan organ di ginjal, hati, dan transplantasi jantung. C. Dampak buruk. Efek buruk CNI, siklosporin, dan tacrolimus, dan imunosupresan lainnya, potensi nefrotoksik dari kedua obat adalah sama dan sering dikaitkan dengan dosis dan durasi paparan. Neurotoksisitas biasanya bermanifestasi sebagai tremor, sakit kepala, dan neuropati perifer. Kadang-kadang bagaimanapun kejang telah diamati. C. Terapi perawatan. Tujuan pemeliharaan imunosupresi adalah untuk mencegah penolakan akut dan kronis sambil meminimalkan toksisitas terkait obat. Ketika pasien mengalami kemajuan melalui kursus post-transplant, resiko penolakan akut menurun, sehingga memungkinkan dokter untuk secara bertahap mengurangi dosis imunosupresan. Selanjutnya yaitu 3. Inhibitor kalsineurin nefrotoksisitas. Dua jenis nefrotoksisitas dapat terjadi dengan CNI. Nefrotoksisitas akut sering terlihat dini dan tergantung dosis dan reversibel, tetapi nefropati kronis lebih sering terjadi. Keempat, kortikosteroid. Kortikosteroid telah digunakan sejak awal era transplantasi modern. Meskipun banyak efek sampingnya, mereka terus menjadi landasan regimen imunosupresi di banyak pusat transplantasi. Dengan 30 dan 60% pasien transplantasi hati dan ginjal. Yang paling umum, kortikosteroid yang digunakan adalah metilprednisolon dan prednisolon. 5. Yaitu antimetabolit. Antimetabolit telah digunakan sejak hari-hari awal transplantasi karena mereka mencegah proliferasi limfosit. Azathioprine lama dianggap sebagai bagian dari regimen dengan siklosporin dan kortikosteroid. Sebagian besar telah digantikan oleh turunan asam mycophenolic atau MPA karena mereka lebih spesifik dalam efeknya pada limfosit dan memiliki lebih sedikit efek samping. Mycophenolic acid derivatif MPA pertama kali diisolasi dari Penicillium glaucum. 6. Azathioprine produk untuk 6-mercaptopurin 6-MP telah digunakan sebagai imunosupresan dalam kombinasi dengan kortikosteroid sejak hari-hari awal era transplantasi modern.
Ketujuh, inhibitor sinyal proliferasi. Sirolimus, juga dikenal sebagai rampimisin, adalah antibiotik makrolid imunosupresif yang secara struktural mirip dengan tacrolimus dan efektif dalam mengurangi resiko penolakan akut. Sirolimus dianggap memiliki potensi untuk mengurangi penolakan kronis, tetapi ini masih harus dibuktikan. 8. Agen antibodi. Kedua, mempersiapkan antibodi poliklonal dan monoklonal digunakan dalam transplantasi. Agen-agen ini juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat spesifitasnya, yaitu reseptor tertentu dan pengaruh hilirnya. Sekian dulu ya video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.